glikol adalah senyawa organik dengan rumus sebagai berikut. Etilen glikol merupakan cairan kental yang tidak berbau, tidak berwarna, memiliki rasa manis, dan mudah terbakar. Etilen glikol bersifat beracun dalam konsentrasi tinggi. Etilen glikol digunakan untuk dua tujuan. 1. Sebagai formulasi anti beku. Etilen glikol memiliki sifat yang unik. Etilen glikol murni membeku pada suhu sekitar minus 12 derajat Celcius. Tetapi ketika dicampur dengan air, campuran akan membeku pada suhu yang lebih rendah. Misalnya, campuran 60% etilen glikol dan 40% air akan membeku pada suhu minus 45 derajat Celcius. Oleh karena sifatnya yang unik tersebut, etilen glikol digunakan sebagai zat anti beku dalam sistem pendingin. Contohnya sistem pendingin mobil dan AC. Dan cairan penghilang lapisan es untuk kaca depan pesawat terbang. 2. Sebagai bahan baku dalam pembuatan serat polyester. Dalam industri plastik, etilen glikol merupakan bahan baku penting untuk serat polyester dan resin. Etilen glikol sangat beracun. Ketika etilen glikol tertelan, etilen glikol dioksidasi menjadi asam glikolat, yang pada gilirannya dioksidasi menjadi asam oksalat, yang beracun. Ini dan produk sampingannya yang beracun pertama-tama mempengaruhi sistem saraf pusat, kemudian jantung, dan akhirnya ginjal. Menelan dalam jumlah yang cukup berakibat fatal jika tidak diobati. Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Padjadjaran Profesor Mukhtaridi menjelaskan kandungan parasetamol tidak berbahaya. Namun obat parasetamol yang mengandung senyawa etilen glikol dan dietilen glikol menjadi penyebab gagal ginjal akut. Penyebab gagal ginjal itu sekali lagi kami tegaskan itu bukan dari parasetamol ya. Tapi dari zat yang memang sebetulnya dilarang untuk menjadi zat tambahan di obat, apalagi di makanan, yaitu yang kita kenal dengan dietilen glikol dan etilen glikol. Nah, dietilen glikol ini, kalau kadarnya di atas 0,1%, dia akan dioksidasi oleh tubuh ya menjadi glikoaldehida. Setelah itu, proses selanjutnya adalah tentu ada asam glikoksalat. Nah, asam glikoksalat itu tentu hasil oksidasi air akan menjadi asam oksalat. Nah, asam oksalat ini akan menyebabkan asidosis. Itu adalah pertama yang menyebabkan ginjal cairan elektrolit terganggu. Ketika cairan elektrolit terganggu, di sana ada kalsium di elektrolit kita tubuh. Si asam oksalat ini bertemu dengan kalsium, terbentuklah kalsium oksalat. Yang kalsium oksalat ini di dalam tubuh itu, kalau kandungan airnya kecil, pasti dia akan membentuk kristal-kristal kecil. Nah, kalau etilen glikol, hasil dari etilen glikol itu, kalsium oksalatnya, kristal kecilnya dia akan terpapar di ginjal. Ya, sehingga kerusakan ginjalnya sangat parah gitu. Ya, makanya disebut gagal ginjal. Nah, yang paling bahaya lagi di etilen glikol. Di etilen glikol itu, dia akan masuk ke tubuh, ke membran sel. Sehingga rusaknya akan secara molekuler juga rusaknya. Sehingga wajar kalau misal paparannya pada anak kecil akan sangat bahaya, karena kita tahu anak kecil itu atau apalagi bayi, dia organ vitalnya masih belum berkembang dengan baik, gitu ya. Ginjalnya juga masih kecil, sehingga untuk memfiltrasi racun-racun itu dengan kadar besar ya tidak.